Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami bersyukur karena ada kehidupan lagi yang Kau rahmati untuk kami boleh menikmati hari ini. Kami bersyukur karena kesempatan kembali kami akan membaca dan merenungkan firman. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus agar kami memahami dan kami hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 20 ayat 34. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu, dan dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah belajar dari Yonatan. Belajar dari Yonatan. Nah, Bapak Ibu, ada banyak tokoh dalam Perjanjian Lama yang dapat disebut sebagai pemimpin besar terlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya. Sebut saja, ya, misalnya Musa, Yosua, Deborah, dan Gideon. Mereka adalah pahlawan di zamannya masing-masing. Satu lagi tokoh yang juga patut diketengahkan di sini adalah Yonatan. Memang seumpama film, Yonatan bukanlah tokoh utama. Perannya kalah pamor dibanding Daud atau bahkan Saul, ayahnya. Kitab 1 Samuel yang memuat kisahnya lebih banyak menyoroti Daud dan Saul. Boleh dikata peran Yonatan hanyalah peran pembantu. Namun toh Yonatan mempunyai reputasi yang baik. Satu hal yang perlu dimiliki oleh pemimpin dimanapun. Bahkan bisa jadi reputasinya itu juga lebih baik dibandingkan Daud dan Saul. Daud memang raja Israel yang sangat cemerlang. Ia berhasil mempersatukan seluruh Israel raya. Namun perbuatannya menghamili Batseba dan kemudian merekayasa kematian Uria, suami Batseba, prajuritnya yang setia, sungguhlah benar-benar telah mencoreng reputasinya. Sedangkan Saul, ayahnya, lebih lagi. Betul, ia adalah raja Israel yang pertama. Akan tetapi iri hati dan kedengkiannya terhadap Daud telah menjerumuskannya ke dalam tindakan-tindakan yang amat sangat tercela. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini ada 4 hal yang kita akan perhatikan dari kisah hidup Yonatan, atau kita bisa belajar dari Yonatan. Yang pertama adalah Yonatan adalah seorang yang memiliki karakter yang objektif. Ini yang ada. Artinya Yonatan ya menjadi seorang yang sungguh-sungguh ya benar, ya benar. Ya, objektif. Salah ya salah. Ia tahu betul dalam konfliknya dengan Daud, Saul lah ayahnya yang salah. Kecemburuan Saul terhadap keberhasilan Daud telah membutakan akal sehat dan nurani Saul, sehingga Saul sangat membenci dan ingin menyingkirkan Daud. Dan Yonatan tidak tinggal diam. Sekalipun Saul adalah ayahnya, kalau salah ya tetap salah. Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Tanyanya kepada Saul. Nah, saudara-saudara, inilah pribadi Yonatan yang pertama. Dia seorang yang objektif. Nah, kita tahu lawan dari objektif adalah subjektif. Mencampur adukan penilaian dengan perasaan pribadi. Benar dan salah, baik dan buruk, lebih ditentukan oleh perasaan suka dan tidak suka, atau oleh kedekatan hubungan. Dan disebut dengan perkoncoan atau nepotisme. Nah, kalau seseorang itu disukai atau kerabat dekat, dianggapnya selalu benar. Seakan ia tidak ada celahnya lalu dibela mati-matian. Namun sebaliknya, kalau seseorang itu tidak disukai dan tidak punya hubungan apa-apa, selalu dianggapnya salah. Seakan dalam diri orang itu tidak ada baiknya sama sekali. Lalu ia dicela habis-habisan. Orang yang subjektif tidak layak menjadi pemimpin. Nah, hal yang kedua adalah belajar dari Yonatan. Dia adalah seorang pribadi yang penuh empati dan kasih. Nah, kalau kita membaca tadi di ayat 34 dikatakan di sana, sebab Yonatan atau ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Saudara, ini bicara juga tentang rasa empati, rasa kasih atau keadilannya terusik. Sehingga kesetia kawanan Daud dengan Yonatan itu sungguh-sungguh Yonatan hidupi arti dari persahabatan itu. Dan dasar dan
landasannya adalah cinta kasih. Itulah sebabnya dia bersedih hati ketika sekalipun ayahnya, tapi kalau sudah sungguh-sungguh telah melukai akan hubungan ini, akan kesetia kawanan ini, maka dia sesungguhnya merasa susah. Dan inilah membutuhkan seorang yang sungguh-sungguh hidup untuk bagaimana dia bisa melihat segala hal. Kalau sebagai pemimpin, dia harus peka, dia harus sensitif akan setiap keadaan-keadaan yang terjadi ketika ketidakadilan itu nyata-nyata disaksikan dan dilihatnya, bahkan dialami. Nah, inilah Yonatan, pribadi yang penuh belas kasih, empati, dan adil. Nah, yang ketiga, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa Yonatan juga adalah seorang yang setia. Seorang yang setia. Ia memang sama sekali tidak menyetujui sikap Saul terhadap Daud. Dalam sebuah perjamuan mereka bertengkar hebat. Keduanya sama-sama marah. Saul tidak dapat mengendalikan diri. Ia lantas melemparkan tombak ke arah Yonatan, dan Yonatan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Selain tentunya ia juga sedih menerima perlakuan Saul. Namun toh Yonatan tidak meninggalkan ayahnya itu. Sekalipun kalau mau bisa saja ia pergi dan tidak peduli lagi dengan Saul. Bahkan ketika kekuasaan Saul mulai runtuh, mulai jatuh dengan kehancuran sudah di depan mata, Yonatan masih tetap bersama-sama dengan Saul ayahnya. Bahkan sampai akhir ayatnya, Yonatan tidak pernah jauh dari Saul. Bahkan mereka sama-sama mati di medan peperangan. Itu dicatat dalam 1 Samuel 31 ayat 1-4. Inilah pribadi Yonatan. Dia bisa memilah mana yang namanya masalah pribadi dan mana yang betul-betul adalah sebuah persoalan yang bersifat kerajaan atau wibawa lembaga atau organisasi. Inilah seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, hal yang terakhir, Yonatan yang kita pelajari adalah dia seorang yang bukan haus kekuasaan atau ambisius. Nah, kita perhatikan bahwa Saul sangat membenci Daud selain karena iri hati, rupanya juga karena alasan lain. Dan alasan itu adalah ada kaitannya dengan Yonatan. Kalau kita baca ayat 31 di sana dikatakan, sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Begitulah kata Saul. Dengan kata lain, Saul mempunyai harapan besar kelak Yonatanlah yang akan menggantikan kedudukannya sebagai raja. Namun ternyata Daud sangat populer. Di mata rakyat, kepahlawanan Daud benar-benar telah menjadi legenda. Hal itu jelas bisa jadi ancaman besar bagi Yonatan. Maka satu-satunya cara adalah Daud harus disingkirkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini dari dulu sampai sekarang ada banyak pemimpin seperti Saul yang hanya memikirkan kekuasaan dan kepentingan pribadi, yang membutakan diri terhadap kenyataan bahwa ada orang lain yang lebih potensial dan lebih pantas, yang malah melihat orang-orang itu sebagai ancaman, yang kemudian dengan cara halus maupun kasar berusaha menyingkirkannya. Yonatan tidak demikian. Ia tidak silau dengan jabatan dan kekuasaan. Karenanya ia tidak kehilangan integritasnya, objektivitasnya. Ia tidak kehilangan akan kepemimpinan dan kewibawaannya. Nah, saudara, andai saja semua pemimpin di dunia ini seperti Yonatan, betapa damainya dunia ini. Minimal tidak akan seburuk sekarang. Sebab tidak dapat disangkal hal-hal buruk yang terjadi di muka bumi ini justru paling banyak disumbangkan oleh para pemimpin yang buruk. Mari kita menjadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan dan untuk pelayanan kita. Bersikaplah sebagaimana Yonatan, belajar darinya sebagai pribadi yang objektif, sebagai pribadi yang berempati, berbelas kasihan dan adil, sebagai pribadi yang setia, dan pribadi yang sungguh-sungguh tidak haus kekuasaan, tidak ambisius. Mari kita hidupi 4 karakteristik dan sifat ini yang sesungguhnya adalah karakter Kristus yang adalah serupa dan segambarnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.